Halo teman-teman semua, kali ini kita masih belajar linear algebra untuk operating system. Kali ini kita akan membahas beberapa aplikasi yang bisa diterapkan oleh linear equation system. Itu untuk materi ini masih bersama saya, jangan bosan-bosan karena satu semester akan bersama dengan saya, yaitu Tegar. Saya dari Kombesnya dari D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Del, Sumatera Utara di Indonesia. Kemudian bagi teman-teman yang misalkan ada keperluan apa-apa bisa kontak saya melalui WhatsApp, atau misalkan ada yang mengumpulkan tugasnya terlambat atau misalkan kuis susulan bisa dikirim di lewat tegar.prastio@daldatasa.id atau pakai akun email saya di sini. Ini sudah saya info ya. Oke, kemudian langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aplikasi di nutritional analysis atau analisis nutrisi. Saya ambil materinya dari buku Colex Algebra edisi yang kelima oleh penulisnya atau pengarangnya adalah James Stewart, Lord Harold Redlin, dan Salim Watson. Apa sih terkait nutritional analysis ini? Oke, sebenarnya materi ini akan membahas aplikasi terkait OBE sebenarnya. Membahas terkait solusi dari sistem persamaan linear. Oke, kita langsung saja. Jadi misalkan di sini problem discussion-nya adalah misalkan ada sebuah laki-laki atau sebuah perempuan, dia itu ahli gizi atau nutritionist. Dia ingin melakukan beberapa eksperimen atau percobaan kepada mahasiswa sebagai yang bertindak sebagai volunteer gitu ya. Nah, dia itu memberikan makan kepada setiap mahasiswanya itu dengan program diet, tapi makanannya itu terdiri dari minikal, namanya makanannya minikal, liquid fast, dan slim quick. Nah, ketentuannya di sini adalah dia itu memberi makannya itu setiap dari 3 makanan ini harus tepat mengandung potasium sebanyak 500 mg, proteinnya sebanyak 75 gram, vitamin D-nya sebanyak 1150 unit. Gimana caranya? Mengatur berapa makanan ini agar bisa memperoleh kandungan proteinnya, kandungan gizinya sebanyak potasium sebanyak 500 mg, protein sebanyak 75 gram, vitamin D sebanyak 1150 unit. Bagaimana caranya? Nah, tabel ini adalah tabel di mana setiap 1 ons minikal yaitu akan memiliki 50 mg potasium, 5 gram sebanyak protein, dan 90 unit vitamin D. Kemudian 1 ons dari liquid fast, dia itu akan mengandung gizinya yaitu sebanyak 75 gram potasium miligram, 10 gram protein, dan 100 unit vitamin D. Dan untuk makanan slim quick-nya dia itu akan mengandung 10 potasium miligram, 3 gram protein, dan 50 unit vitamin D. Nah, permasalahannya bagaimana menentukan berapa banyak minikal ini, liquid fast ini, slim quick ini bisa tepat mendapatkan protein atau gizi yang ditentukan seperti ini. Bagaimana caranya? Yang ditanyakan adalah berapa banyak makanan minikal, liquid fast, dan slim quick yang diberikan ke mahasiswa agar kandungan gizinya tepat terpenuhi seperti ini. Gimana caranya gitu ya? Oke, ini adalah seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Misalkan X, Y, Z-nya dulu representasikan jumlah dari setiap ons dari minikal, liquid fast, dan slim quick. Dan di sini kalau tabel ini mempresentasikannya seperti itu. Jadi kita buat persamaannya yaitu 50 X minikal ditambah 75 Y-nya itu liquid fast, slim quick-nya itu 10 dari slim quick gitu. Nah, nanti dengan seperti ini 5X, 10Y, 3Y itu nanti akan menjadi sistem persamaan linear seperti ini. Yaitu dengan total ini 500 potasium miligram, 75 gram protein, dan 1150 unit.
Nanti dengan cara seperti ini kita akan tahu berapa makanan untuk minikalnya, berapa makanan untuk apa tadi yang namanya liquid fastnya, untuk berapa makanannya untuk slim quicknya. Nah, ini kan kita sudah belajar ini ada sistem persamaan linear. Kita bisa buat OBE-nya. Oh, sebelumnya kita sederhanakan dulu. Misalkan ini dibagi 5, yang persamaan 3 dibagi 10, menjadi lebih sederhana seperti ini. Kemudian dengan ini kita bisa mendapatkan matriks augmented-nya kan. 10 misalkan 15, 2, 100, 5, 10, 3, 7, 5. Ini dengan mudah gitu ya, kalian udah belajar. 115. Nah, kemudian dengan cara OBE atau elimination Gaussian atau Gauss-Jordan itu kita bisa dengan mudah mendapatkan solusi ini. Jadi setiap harinya si ahli gizi harus mengasih mahasiswa 5 makanan minikal, 2 buah makanan dari liquid fast, dan 10 makanan dari slim quick, agar gizinya terpenuhi, gizi mahasiswa terpenuhi. Jadi kita dengan mudah dengan membuat permasalahan menjadi permasalahan linear, kita bisa merekomendasikan kepada ahli gizi, oh bahwa ini Pak, makan minikalnya harus banyak 5, liquid fastnya harus banyak 2, slim quicknya harus banyak 10, agar kandungan gizinya terpenuhi, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ada 5, ada 2, ada 10. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian tentu saja, ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita kan membutuhkan banyak makanan gitu kan, dengan kandungan gizi yang berbeda-beda. Namun dengan contoh yang sederhana seperti tadi, kita juga bisa menentukan, misalkan makanannya ada 100, kita bisa menentukan dengan mudah dengan persamaan sistem linear dengan menggunakan OBE. Atau nanti kita belajarlah gimana caranya kita menemukan solusi dengan program komputer agar lebih cepat gitu ya. Oke, permasalahan yang kedua, aplikasi yang kedua adalah untuk bidang teknik sipil. Itu di sini saya mengambil permasalahan dari buku Engineering with Personal Computer Application dengan pengarangnya adalah Chaptra, Stephen C. and Kennelly, dan Raymond P. Terkait bukunya terkait numerical method for Engineering with Personal Computer Application. Kalian bisa cari dan oke, langsung saja permasalahannya adalah seperti ini. Misalkan seorang insinyur teknik sipil, dia itu merancang sebuah rangka statis yang berbentuk segitiga. Dia itu mau merancang sebuah statis berbentuk segitiga. Kemudian ujung segitiganya itu ujung segitiga yang bersudut 30 derajat bertumpu pada sebuah penyangga statis. Ini sebuah penyangga statis yang diam. Dan ujung segitiga yang lain, yang ini yang 80 derajat, dia itu penyangganya itu beroda. Oke, paham ya? Jadi di sini ada sebuah kerangka dan ternyata di sudut yang 30 derajat dia itu mempunyai penyangga statis diam, dan penyangga sudut yang lain mempunyai penyangganya itu beroda. Tuh, ini permasalahannya. Nah, kemudian rangka yang tadi yang segitiga itu mendapatkan gaya eksternal 1000 pound. Ini gayanya 1000 eksternal, gaya pound 1000 pound. Gaya ini disebar ke seluruh segitiga ini, ditekan gitu ke seluruh segitiga ini, ditekan gitu sebesar 1000 pound. Kemudian gaya V1, F1, F3 dan F2 itu menyatakan tegangan atau kompresi pada anggota rangka. Kemudian reaksi eksternal H2, V2 dan V3 ini adalah gaya yang mencirikan bagaimana gaya V3 ini, yang V3 yang ini ya, ini V2, ini V3 dan ini H2. Dia itu gaya yang mencirikan bagaimana rangka berinteraksi dengan permukaan pendukung. Nah, kemudian Engsel pada simpul 2 dapat menjangkit gaya mendatar, yang ini dapat menjangkit gaya mendatar dan tegak pada permukaan, sedangkan gaya gelinding yang ini simpul yang ini hanya menjangkit gaya tegaknya. Oke, kalau masih bingung, kita bisa menggambar sebuah yang ini, permasalahan ini menjadi sebuah grafik. Gambarnya adalah, kalau belajar di SMA pasti tahu lah, ini gambarnya seperti ini, sama persis. Ini adalah ada gaya H2, ini ada gaya tegak, ada gaya
datar, ada gaya vertikal juga seperti ini kalau digambarkan. Kalian ingat-ingat kembali materi SMA ya biar lebih paham terkait kenapa gambarnya seperti ini. Silakan buka kembali buku SMA-nya. Jadi selanjutnya, menurut hukum Newton, resultan gaya dalam arah mendatar maupun tegak harus nol karena sistem dalam keadaan statis. Jadi kita bisa memperoleh untuk simpul satu yang ini, untuk simpul satu berarti yang mana? Yang ini, yaitu gayanya sigma f-nya itu akan seperti ini, min 1 f cos 30. Udah tahu ya, ini min 1 kalau kiri itu negatif, ini kan min f1 cos, arah datar berarti cos, ditambah f3 cos, f3 berarti yang ini, ke sana berarti positif, ke sini mendatar berarti cos, pakainya cos. Plus f3 cos 60 derajat ditambah f1h. F1h adalah yang ini karena ke sana. F1h yang ini. Jadi paham ya? Kalau belum paham, coba belajar fisika lagi di SMA kelas 2 atau kelas 3 terkait gaya gitu. Seperti ini. Kemudian untuk note yang simpul kedua, sigma f dan sigma h-nya seperti ini, sigma v dan h-nya. Untuk simpul 3 bisa dicat untuk gaya-gayanya seperti ini gitu. Oke, selanjutnya adalah misalkan gaya 1000 pound ini ke bawah pada simpul 1 berpadanan pada berkorespondensi dengan gaya V F1V sama dengan min 1000. Sedangkan semua gaya FI, V dan FI, K lainnya adalah 0. Nah, persoalan rangka statis ini dapat ditulis sebagai sistem linier yang disusun oleh 6 persamaan linier dengan 6 variabel yang belum diketahui. 6 variabel yang belum diketahui adalah ini, F1 belum diketahui gitu ya, F1, F2H, H2, dan F2 itu belum diketahui. Jadi seperti ini. Atau misalkan kita membentuk lebih rapi sistem persamaan ini menjadi seperti ini dengan dengan urutan peubahnya adalah F1, F2, F3, H2, V2 dan 3 menjadi seperti ini, menjadi seperti sistem persamaan linear gitu. Yang sudah kita pelajari, ini kita bisa bentuk menjadi sebuah matriks augmented. Nah, ini lagi-lagi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau operasi Gauss elementer, kita bisa dengan mudah mendapatkan F1, F2, F3, H2, V2 dan V3. Kalian bisa coba, gitu ya. Bisa dicoba. Kemudian aplikasi yang selanjutnya adalah terkait sistem persamaan linear untuk electrical circuit. Ini ada di buku Walt Anton. Materinya juga ada. Kemudian permasalahannya seperti apa? Oke, kita review permasalahan. Lagi-lagi permasalahan kita udah belajar di SMA juga. Nah, dalam sebuah rangkaian listrik berlaku hukum Kirchhoff. Kalau kita tahu kan hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang memasuki simpul itu harus 0. Jadi misalkan ini punya titik, ini arus simpul, ada arus masuk. Berarti sigma I-nya yang ini adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 nanti sama dengan 0 karena masuk semua. Gitu ya. Dalam hal ini semua arus yang masuk di simpul itu dianggap tanda negatif. Kalau misalkan keluar arahnya itu akan bertanda negatif seperti itu kalau di fisika gitu atau di elektro. Seperti itu. Kemudian sedangkan hukum Ohm menyatakan bahwa arus I ini yang melalui sebuah hambatan R di sini, dia itu didefinisikan rumusnya adalah seperti ini. Dengan V-nya itu adalah tegangan dan R-nya adalah hambatan. Seperti itu udah belajar. Ingat-ingat kembali materi fisika terkait elektro di kelas 3 atau kelas 2 kalau nggak salah. Nah, kemudian misalkan kita diberikan sebuah rangkaian listrik yaitu dengan 6 hambatan. Dengan 6 hambatan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita diminta untuk menghitung arus dari dalam pada masing-masing hambatan, arusnya bagaimana. Oke, dengan mudah arah arus dimisalkan seperti di atas gitu kan, dengan menggunakan hukum Kirchhoff kita dengan mudah mendapatkan seperti ini. Hukum Kirchhoff misalkan di sini yang gampang contohnya misalkan I1 itu masuk ke
berarti positif. 12 masuk. Kemudian I52 juga masuk ke 2 kan, jadi positif. I32 di sini positif, jadi positif sama dengan 0 bukan Kirchhoff-nya. Misalkan contoh yang lain, misalkan yang mana ya ini, yang 54 deh. 54 masuk positif, keluar 43 negatif. Yang masuk yang keluar hanya 2 arus sama dengan 0, seperti itu untuk menentukan sistem persamaan linearnya. Kemudian dengan menggunakan hukum Ohm, kita bisa mendapatkan dengan mudah seperti ini. Kalian belajar lagi lah gimana cara mendapatkan seperti ini di materi SMA kelas 2 atau kelas 3 fisika gitu ya. Akan mendapatkan dengan mudah materinya seperti ini dengan meninjau ini arus listrik 6 hambatan. Oke, dengan seperti itu kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persamaan linear yang kita dapat. Kemudian kita juga bisa membuat lebih rapi persamaan linear menjadi seperti ini. Kemudian dengan mudah kita mendapatkan matriks augmentednya seperti ini. Kita dengan mudah bisa mendapatkan I1 sampai V5 ini dengan menggunakan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Dengan angka-angka ini sudah diketahui, 5 R6 ini sudah diketahui semua angka-angkanya seperti ini. Kita dengan mudah bisa dicoba gitu ya. Ini cukup besar matriksnya. Kalian kalau mau nyoba juga nggak apa-apa. Nggak nyoba ya alangkah lebih baiknya nyoba. Oke, itu adalah aplikasi dari suatu sistem linear algebra gitu ya. Dan tugas kalian adalah mencari sebuah paper, kalian review, kalian coba resume atau ringkas aplikasi aljabar apa yang ada di artikel kalian. Nanti akan saya tugaskan seperti itu. Waktunya mungkin 1 minggu cukup lah, atau 1 minggu lah cukup. Oke. Terima kasih untuk materi kali ini. Ini adalah untuk materi topik 5. Selamat belajar dan tetap semangat teman-teman.